Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Langsung aja, ini ada berita terbaru. Seperti biasa, gue ambil sumbernya dari Fabrizio Romano ya, terkait dengan Manchester United. Langsung aja ya, Fabrizio Romano memberikan banyak topik tentang Manchester United yang sekarang ini kembali sepi setelah mendatangkan 3 pemain baru, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, dan juga Lisandro Martinez. Saat ini Manchester United juga membuat banyak keputusan penting terkait dengan tim, dan ini keputusan ini dilakukan oleh Erik ten Hag bersama dengan board manajemen dari Manchester United. Secara umum atau secara general, Manchester United ini setelah mendatangkan 3 pemain baru, mereka saat ini juga masih dihadapkan dengan situasi Cristiano Ronaldo yang masih belum pasti apakah akan stay ataupun juga cabut ya. Dan juga tentu saja proses dari Frenkie de Jong. Diinformasikan, kesepakatan antara Manchester United dan Barcelona ini masih valid. Angkanya di 85 juta euro, 75 juta euro guaranteed fee, 10 juta euro add-ons. Ini sudah disepakati di kedua klub ya. Tapi Frenkie de Jong posisinya masih sama, masih belum ingin meninggalkan Barcelona. Tapi syarat dari Barcelona juga masih sama. Kalau mau stay, gajinya harus dipotong atau dikurangi. Dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Frenkie de Jong terkait dengan hal tersebut. Jadi, di sisi lain, Manchester United harus bisa meyakinkan sang pemain untuk berubah. Nah, update pertama ini soal Cristiano Ronaldo. Ada hal penting tentang strategi keluar atau exit strategi yang akan dilakukan oleh kubu dari Cristiano Ronaldo, dan tentu saja ini dipimpin dalam tanda kutip oleh seorang Jorge Mendes, sang manajer, sang agen dari Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes akan mencoba kembali mendorong dengan melakukan pembicaraan dengan banyak klub-klub Eropa, walaupun sebelumnya telah ditolak oleh Thomas Tuchel, ide untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo di Chelsea, dan juga Bayern Munchen ya, melalui Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn. Semuanya ini mengindikasikan ya tidak tertarik untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo, tapi Jorge Mendes ini akan terus mencoba. Kabar terbaru tentu saja dari Atletico Madrid, memang betul ada ketertarikan, tapi mereka harus menjual beberapa pemain dulu ini sebelum klub bisa mendatangkan pemain baru. Dan apakah pemain baru tersebut bisa termasuk Cristiano Ronaldo, ya? Ya, bisa jadi juga demikian. Yang jelas sudah ada pembicaraan di awal ini, walaupun ya Atletico Madrid belum bisa berbuat banyak. Strategi Jorge Mendes masih akan sama seperti musim lalu. Akan mencoba sampai akhir batas transfer. Di mana musim lalu Manchester City muncul di menit-menit akhir ya. Sebelum Manchester United muncul lebih akhir lagi, lebih telat lagi bahkan, tapi justru yang berhasil menggait Cristiano Ronaldo. Di sisi lain ya, situasi dari Manchester United masih sama. Cristiano Ronaldo not for sale. Cristiano Ronaldo tidak untuk dijual, dan Erik ten Hag posisinya juga masih sama, masih menantikan waktu untuk melakukan face to face conversation, pembicaraan langsung ya, tatap muka dengan seorang Cristiano Ronaldo, dengan sang pemain di Manchester. Sekarang tour di Bangkok dan juga Australia sudah berakhir. Skuad akan kembali ke Manchester sebelum melakukan perjalanan ke Oslo untuk pre-season selanjutnya ya. Tour pre-season selanjutnya di Eropa. Apakah akan ada kesempatan antara Erik ten Hag dan juga Cristiano Ronaldo untuk berbicara berdua sehingga ada keputusan baru mungkin? Ya, ini juga menurut gue sangat menantikan hal tersebut ya. Dan di sisi lain soal Erik ten Hag, sampai sejauh ini dressing room ini happy dengan Erik ten Hag. Dan juga para pemain ini sangat happy dengan Erik ten Hag di preseason ini. Menyertai hal tersebut, Erik ten Hag juga membuat keputusan mengenai beberapa pemain. Nomor 1, Martial. Anthony Martial ini akan dipertahankan di klub. Walau ada 2 klub yang ingin meminjam pemain ini setelah sebelumnya setengah musim terakhir ini menghabiskan waktu di Sevilla dan tidak cukup berhasil ya. Karena Erik ten Hag cukup happy dengan Anthony Martial dan memutuskan akan mempertahankan seorang Anthony Martial. Tentu saja penampilan Anthony Martial sejauh ini cukup memukau di 3 pertandingan terakhir, bahkan secara berturutan. Di 3 pertandingan awal preseason secara berurutan mampu mencetak gol. Ketika menghadapi Aston Villa juga tetap bermain berbahaya di depan.
tampak lebih percaya diri, tampak bisa menyatu dengan pemain-pemain lain ya, Sancho, Rashford, Bruno Fernandes, dan ini membuat happy dari seorang Erik ten Hag sehingga memutuskan akan mempertahankan Anthony Martial. Pemain kedua, Marcus Rashford pun juga demikian. Kontrak yang dimiliki oleh Marcus Rashford tinggal setahun ya dengan opsi perpanjangan. Tapi saat ini dia cukup happy dengan kondisi tim. Dan Erik ten Hag ingin mempertahankan dia. Marcus Rashford menurut gue walaupun terlepas musim lalu tampil dengan jelek ya karena ada cedera dan lain-lain. Yang ketika musim lalu kan dia tidak dari awal nih bermain di kompetisi. Setelah Euro ada operasi dan lain-lain. Gue tetap percaya dia pemain yang bertalenta. Dia hanya butuh mengembalikan mental, kepercayaan diri, psikologis, fokus dan konsentrasi ke sepak bola kembali. Karena secara teknis, gue berpendapat Marcus Rashford ini seorang pemain yang sangat bertalenta, sangat bagus. Sehingga ada kabar juga kan ketika kemarin sempat gonjang-ganjing Paris Saint-Germain ingin menggait seorang Marcus Rashford, walaupun dengan berubahnya manajemen di Paris Saint-Germain juga kondisi sekarang berubah ya. Mereka tidak lagi getol dan ya pemain juga dikabarkan sangat happy di Manchester United. Jadi kondisinya Erik ten Hag ingin mempertahankan Marcus Rashford. Lalu Donny van de Beek juga stay. Erik ten Hag pun juga happy dengan Donny van de Beek yang musim lalu sempat dipinjamkan ke Everton. Walaupun demikian, Donny tetap harus menunjukkan kapasitasnya karena tentu saja 2 musim terakhir di Manchester United dia tidak banyak mendapatkan menit bermain, baik itu di tangan manajer Ole Gunnar Solskjaer, manajer sementara Michael Carrick pun juga seorang Ralf Rangnick. Bahkan ketika di Everton bermain di bawah Frank Lampard pun juga walaupun sempat banyak bermain di awal-awal pertandingan di peminjaman ya. Tapi setelah cedera praktis dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Nah ini juga menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dengan Donny van de Beek? Oleh karena itulah, walaupun menurut gue ya dengan amatiran, Erik ten Hag memutuskan ingin mempertahankan Donny van de Beek seperti dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Gue secara pribadi menilai Donny van de Beek tetap harus membuktikan lagi, harus bekerja keras lagi. Supaya bisa memenangkan posisi di Manchester United di beberapa pertandingan pre-season. Ketika menghadapi Crystal Palace, utamanya di babak kedua tampil cukup bagus, tapi di pertandingan-pertandingan lain, menurut gue ya masih so-so ya, masih apa sih istilahnya B aja kurang lebih demikian ya. Dan terakhir Alejandro Garnacho, Erik ten Hag happy dengan dia dan akan diperpanjang kontraknya. Manajemen pun juga setuju. Walau sang pemain belum dimainkan sampai dengan saat ini ya di pre-season, tapi sedang diproses perpanjangannya. Nah, berita ini membuat gue jadi berpikir, Erik ten Hag suka dengan Alejandro Garnacho, kontraknya juga sebentar lagi akan habis kan, oleh karena itulah manajemen memutuskan akan memperpanjang. Ini sudah disetujui oleh board manajemen ya. Tapi Alejandro Garnacho belum menyambut balik nih apakah setuju atau tidak. Apakah ini jadi faktor belum diturunkannya Alejandro Garnacho di pertandingan-pertandingan pre-season? Menurut gue ini juga merupakan salah satu kemungkinan ya, bisa jadi. Jadi selain tugas Erik ten Hag ya, selain membangun Manchester United dengan pemain-pemain baru, tapi dia juga harus bisa memanfaatkan pemain yang ada. Perubahan secara sporadis di klub di Manchester United ini bukan pilihan seperti dikatakan oleh Ralf Rangnick dan juga oleh Erik ten Hag. Perubahan ini harus berlangsung setahap demi setahap, ada proses, butuh kesabaran, butuh waktu di sana. Dan tentu saja dengan demikian kan tidak bisa langsung menggantikan pemain dengan jumlah banyak. Pemain yang ada musim lalu ini masih cukup banyak akan berada di Manchester United dan ini harus bisa dimanfaatkan dengan bagus oleh Erik ten Hag. Jadi ya dia harus merubah keadaan di dressing room yang sejauh ini menurut gue dari yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano ini cukup berhasil ya. Pemain happy, Erik ten Hag happy. Mudah-mudahan bisa semakin kondusif karena seperti yang sering gue sampaikan sebelumnya, dressing room ini adalah pilar utama, pondasi penting dari permainan filosofi sistem yang akan diimplementasikan di atas lapangan. Artinya apa? Kalau dressing room ini buruk ya, maka mau sistem, filosofi, formasi, taktik, strategi sekaya apapun yang dipunyai oleh sang manajer, sang pelatih, tidak akan bisa diimplementasikan dengan maksimal oleh pemain di atas lapangan. Jadi menurut gue ini faktor kunci dan sejauh ini
cukup bagus ya peran dari Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Jadi ada 4 berita pemain yang akan proses untuk dipertahankan di Manchester United. Ada Alejandro Garnacho, Donny van de Beek, Marcus Rashford, dan juga Anthony Martial ya. Dimana 3 pemain Donny van de Beek, Marcus Rashford, dan juga Anthony Martial nih nasibnya atau situasinya berbeda musim lalu, tapi saat ini nampak juga berbeda, lebih happy. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Dan tentu saja kabar update dari Cristiano Ronaldo ini masih belum ada update baru, masih dinantikan, pun juga Frenkie de Jong. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana tanggapan teman-teman? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.